Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para pejabat Mabes Polri, pengurus masjid, DKM, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, para tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kita ke rumahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukkan kita dalam satu majelis yang mulia dan besar. Sebelum kita masuk pada materi judul yang ditetapkan oleh pengurus masjid, marilah sama-sama kita ulang lagi dan lagi mengingat atas kebesaran Allah. Karena semua materi itu akan masuk dan akan kita percaya ketika kita mengenal kebesaran Allah. Dan semua akan menjadi sia-sia, sirna, begitu saja kalau kita belum mengenal kebesaran Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi untuk kamu semuanya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Keyakinan ini harus mantap ada di hati kita. Kemudian kita sebagai hamba Allah harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu, yang maha mengerti, yang maha melihat, yang maha mendengar detik-detik hati kita, detak-detak jantung kita, percakapan binatang, semua diketahui oleh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kamu manusia tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita lemah dibandingkan pengetahuan Allah. Ma min waraqatin taskutu illa ya'lamullah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui. Keyakinan seperti ini harus mantap ada di dalam hati kita. Baru kita akan mudah taat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, yang menetapkan
Ketetapan-ketetapan ada di genggaman Allah. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menang. Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ketentuan Allah itulah yang akan berlaku. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya keinginan, cita-cita, angan-angan, kehendak. Tapi itu semua belum tentu terjadi. Tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Dialah Allah yang maha segala-galanya. Keyakinan-keyakinan macam ini harus kita ulang-ulang lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi sampai masuk ke dalam hati kita. Sehingga nanti suatu saat ketika sakaratil maut menjemput kita, yang akan terucap dari lisan kita adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir katanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Wajib dia masuk ke dalam surga. Mana mungkin kita mampu mengucapkan kalimat mulia tersebut di akhir hayat kita, yang mana pada saat itu peristiwa sangat mencekam. Ketika datangnya sakaratil maut, apabila hati kita tidak ada kebesaran Allah, maka kebesaran Allah harus kita ulang-ulang lagi dan lagi supaya dia masuk ke dalam hati kita. Seseorang yang yakin atas kebesaran Allah, dia akan mudah taat kepada Allah. Dia akan semangat taat kepada Allah. Dia tidak akan repot untuk taat kepada Allah. Seperti hari ini, insya Allah 1 bulan penuh kita akan menjalani puasa. Kenapa kita tidak merasa repot? Kenapa kita mau? Karena kita yakin dengan janji-janji Allah. Karena kita yakin atas kebesaran Allah. Kalau kita melakukan ibadah puasa, menunaikan ibadah puasa, pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa kita. Karena kita yakin, maka kita mau berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya. Karena kita yakin dengan janji Allah, maka kita mau menunaikan ibadah tersebut. Kemudian kita yakin kalau kita puasa, doa kita diijabah oleh Allah. Padahal doa itu senjatanya orang beriman. Apapun permasalahan kita bisa selesai melalui doa. Apapun hajat kita bisa tertunaikan melalui doa. Dan di bulan suci Ramadan, Allah berjanji doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Inna lisa'im inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin, maka kita mau menunaikan ibadah puasa. Kemudian berikutnya, kenapa kita mau menunaikan ibadah puasa? Karena kita ingin selamat dari neraka. Orang yang puasa dengan tertib, puasa itu akan menjadi benteng dia dari api neraka. Asyamu junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu adalah perisai, sebagaimana perisainya salah seorang di antara kamu ketika dia berperang. Dia punya tameng, dia punya penghalang antara dirinya dengan neraka. Maka dia mau menunaikan ibadah puasa. Kemudian, kenapa kita mau menunaikan ibadah puasa? Karena kita yakin bahwa puasa yang kita lakukan di siang hari dan sholat tarawih yang kita kerjakan di malam hari, kedua amal tersebut akan memberikan syafaat membela kita di akhirat nanti.
As-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil abd. Yaqulu as-siyam rabbi inni mana'tu at-ta'ama wa syaraba fin nahar fasyafi'hu. Wa yaqulu al-qiyam rabbi inni mana'tu an-nauma fil lail fasyafi'hu. Dua amalan besar di bulan Ramadan, puasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. Puasa akan lapor kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari, berikan syafaat kepadanya saat ini. Begitu juga sholat malam mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah mengurangi tidurnya di malam hari karena dia mengerjakan sholat, maka berikan syafaat kepada dia saat ini. Kedua-duanya diterima oleh Allah, maka orang tersebut mendapatkan syafaat, pertolongan besar di akhirat nanti. Karena kita yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul-Nya, maka kita mau semangat menunaikan perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang punya keyakinan, dia akan mudah taat kepada Allah. Dan orang yang punya keyakinan, dia akan mudah meninggalkan segala dosa dan maksiat. Kenapa hari ini banyak orang melakukan dosa? Karena dia tidak yakin kepada Allah, bahwa Allah melihat dia. Kenapa hari ini orang dengan mudahnya melanggar aturan Allah, melakukan dosa dan maksiat? Karena dia tidak yakin bahwa ucapannya didengar Allah. Padahal sebagaimana amal kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan, begitu juga dosa yang dilakukan seorang hamba, hukumannya juga lebih berat ketika dosa itu dilakukan di bulan yang suci mulia ini. Man aftara yauman fi Ramadan bighairi udhrin lam yaktihi wa in shamat dahru kullah. Siapa orang membatalkan puasanya satu hari di bulan Ramadan tanpa alasan yang diterima oleh syariat Islam, maka dia tidak bisa mengganti puasa yang dia batalkan itu walaupun dia puasa sepanjang tahun lamanya. Dan itu merupakan perbuatan dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan mudah puasa itu bisa kita batalkan tanpa ada orang yang tahu. Kenapa kita tidak mau membatalkan puasa? Kenapa kita tidak berani membatalkan puasa kita walaupun tidak ada manusia yang melihat kita? Karena kita takut kepada Allah. Karena kita malu kepada Allah. Karena diri kita merasa dilihat Allah, ucapan kita didengar Allah, maka kita tidak berani melanggar aturan Allah. Sifat takut dan malu kepada Allah ini nilainya sangat besar. Kalau ini bisa kita pertahankan sampai kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan amankan kita di alam-alam berikutnya. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang takut kepada aku di dunia ini, maka aku akan amankan dia di akhirat nanti. Ketika seorang takut kepada Allah, tidak berani berbuat dosa, tidak berani melakukan maksiat, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, maka sifat takut itu akan membuat dia aman di alam-alam berikutnya sampai dia masuk ke dalam surga. Apalagi kalau rasa takut kita kepada Allah itu bisa kita buktikan dengan tetesan-tetesan air mata yang mengalir dari kelopak mata kita, membasahi pipi kita. Ainani lan tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min hasyatillah. Mata yang pernah digunakan untuk menangis karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatastuhu amma fi yadayhi. Wahai Musa, tidak akan ada seseorang yang mampu menggeser kakinya dari persidanganku di akhirat nanti
kecuali dia akan disoal, ditanya, diperiksa dengan detail apa saja yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Illa maka nabihil wara'in. Tapi ada seseorang, kata Allah, fa inni astahyihim, aku malu menghisap dia. Wa ujallihim, bahkan orang itu aku angkat derajatnya. Wa ukrimuhum, aku muliakan dia. Wa udkhiluhumul jannah, orang itu akan aku masukkan ke dalam surga. Tanpa menghadapi hisab yang berat. Siapa dia? Ternyata orang itu adalah manusia yang saat hidup di dunia punya rasa malu dan takut kepada Allah. Allah pun akan malu menghisap dia di akhirat nanti. Maka timbulkan rasa malu kepada Allah. Timbulkan rasa takut kepada Allah dengan meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, seseorang yang yakin dengan janji-janji Allah, seseorang yang yakin atas kebesaran dan keagungan Allah, dia pasti akan berhati-hati mengarungi bulan suci Ramadan. Dia akan sangat bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan padanya. Dia akan menganggap bahwa datangnya Ramadan kepada dia adalah karunia besar, tanda cinta Allah kepada dirinya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang memang mereka menginginkan untuk jumpa Ramadan tahun ini, tapi ternyata ketetapan Allah berbeda. Tahun ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Berapa banyak saudara kita yang tahun lalu masih duduk bersama kita menjumpai Ramadan, tahun ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Begitu juga kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang masih berjumpa dengan kita. Belum tentu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita sehingga kita masih menjumpai Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jangan yakin kalau kita masih hidup di Ramadan berikutnya. Maka kesempatan sekarang, Ramadan saat ini yang ada bersama kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita lepaskan setiap detik Ramadan kecuali kita gunakan untuk ibadah terbaik kita di bulan ini. Karena bulan suci Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Hanya orang yang bodoh, hanya orang yang tertipu setan, hanya orang yang dikuasai hawa nafsunya yang menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan yang lain. Dan dia arungi hari-hari Ramadan sebagaimana dia arungi hari-hari selain Ramadan. Syahrun azim wa syahrun mubarak. Bulan yang sangat besar. Yang mengatakan besar Allah. Padahal Allah maha besar. Diucapkan oleh Nabi. Sabda Nabi adalah wahyu dari Allah. Padahal Allah maha besar. Bagaimana besarnya bulan suci Ramadan. Wa syahrun mubarak. Dan bulan yang diselimuti keberkahan. Pagi, siang, sore, malam penuh keberkahan. Sampai makanan yang kita makan di bulan Ramadan beda dengan makanan yang kita makan di luar Ramadan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah makanan sahur. Karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanannya pun diselimuti dengan keberkahan. Apalagi amalannya di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasa di siang hari sebagai amalan fardu. Salat malam di malam harinya sebagai amalan sunnah. Wa may yataqarrab bi khaslatin fihi
kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang di bulan Ramadan mengerjakan amalan sunnah, dia mendapatkan ganjaran seperti mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Dan siapa mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, dia dianggap telah mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Itu baru diantaranya keutamaan bulan Ramadan yang harus kita yakini. Maka seseorang yang ada iman, yakin kepada Allah, dia tidak akan pernah melepaskan satu detik pun waktu di bulan Ramadan kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan manusia itu tahu berapa besarnya sebenarnya yang terjadi di bulan Ramadan, apa-apa yang dia akan dapatkan di bulan Ramadan, pasti dia akan ingin menjadikan 1 tahun penuh bulan Ramadan. Lau ya'lamuna an-nasa ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Andaikan manusia itu sadar, tahu apa sebenarnya yang Allah letakkan di bulan Ramadan, dia akan menginginkan setahun penuh adalah bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian rahimakumullah. Karena agungnya bulan Ramadan yang harus kita hadapi beberapa hari ke depan lagi, maka Nabi SAW mencontohkan umatnya supaya menambah kesungguhan, semangat ketika dia berhadapan dengan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Nabi SAW orang yang paling semangat ibadah, dan semangat Nabi bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Apalagi ketika datang 10 akhir Ramadan. Karena Rasulullah SAW idza hadara al-ashr al-awakhir sadda ma'zarahu wa ahya lailuhu wa aiqadha ahluhu. Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang 10 akhir Ramadan mengikat kencang sarungnya, al-i'tizal anin nisa, konsentrasi ibadah penuh, bis salati wa dzikri wa doa, salat, zikir, doa di dalam masjid. Wa ahya lailuhu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan i'tikaf. Wa aiqadha ahluhu, dan membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Inilah kesempatan yang ada di depan kita. Yang mana kesempatan ini cuma 1 kali saja. Berapa banyak manusia yang menyesal di akhirat nanti karena ternyata dia terluput dari 1 amal. Ketika ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata kurang 1 amal kebaikan untuk memberatkan amal baiknya sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Kurang 1. Diperintahkan orang itu untuk cari tambahan 1 amal di akhirat. Dia berkeliling, tidak terasa sampai 50.000 tahun dia keliling. Cari tambahan 1 amal. Datang ke sana, datang kemari, datang ke situ, datang ke sini. Tidak bisa mendapatkan tambahan 1 amal. Kenapa? Al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini tempat kamu beramal sebanyak-banyaknya. Dibebaskan oleh Allah asal kamu mau. Dan belum ada hisab dari Allah. Tapi nanti di akhirat hanya tempat perhitungan amal. Hanya tempat hisab atas amal. Dan tidak ada lagi kesempatan manusia untuk beramal. Walaupun 1 detik saja.
Maka hari akhirat dikatakan yaumut taghabun, hari penyesalan, yang mana setiap manusia akan menyesal di akhirat nanti. Terakhir, saya sampaikan bahwa 3 tempat manusia yang menyesal di akhirat. Pertama, ketika sakaratil maut datang menjemput dia. Saat itu dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, jangan mati sekarang. Beri kesempatan 1 detik untuk sedekahkan hartaku dan aku janji untuk taubat dan jadi orang soleh ya Allah. Tidak bisa. Penyesalan kedua, ketika dia sadar bahwa ternyata dirinya sudah mati beneran, sudah ada di dalam kubur. Maka saat itu dia mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ya Allah, keluarkan aku dari kubur ini. Ya Allah, berikan kesempatan aku hidup lagi ya Allah, untuk menutup kekurangan-kekuranganku saat aku hidup di dunia dulu. Tidak bisa, karena sudah beda alamnya. Yang ketiga, ketika nanti di akhirat, pahala, dosa, surga, neraka, ganjaran, siksa, nampak di depan semua manusia. Benarnya janji-janji Allah atas setiap amalan kita, maka saat itu penyesalan yang lebih besar lagi akan terjadi. Dan manusia akan mengatakan, Rabbana absarna. Ya Allah, sekarang aku baru melihat. Wasami'na, sekarang aku baru mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh ya Allah. Itu perkataan sia-sia belaka. Maka saat ini, mumpung Ramadan masih ada beberapa hari di depan kita, jangan pernah kita sia-siakan setiap detik Ramadan, kecuali kita meraih dengan amalan-amalan terbaik kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.